Mengungkapkan fakta baru dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti. Setelah ditetapkan 6 tersangka, Kejaksaan Agung menyebutkan inisial R sebagai sosok perantara antara 3 hakim PN Surabaya dengan Zarof Richard, mantan pejabat Mahkamah Agung. Pasca penetapan 6 tersangka dalam kasus gratifikasi vonis bebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya, Kejaksaan Agung kembali mengungkap satu sosok yang diduga terlibat dalam penyuapan yang dilakukan oleh ibunda Ronald Tanur, Meriska Wijaya. Sosok berinisial R tersebut diduga merupakan pejabat Pengadilan Negeri Surabaya yang berperan sebagai perantara untuk mengenalkan antara 3 hakim PN Surabaya dan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard. Informasi tersebut mencuat dari keterangan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya saat dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan peran sosok R masih digali dalam kasus pengaturan vonis Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Ketika LR menyatakan kepada ZR untuk dihubungkan, ya kan, dengan Pengadilan Negeri Surabaya dalam konteks apa? Supaya memilih majelis, ya kan? Ya, apakah ada pengaruhnya atau ada peranannya, itu nanti yang akan digali. Kuasa hukum Lisa Rahmat dan Ibunda Ronald Tanur, Meriska Wijaya, telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam keterangannya, kuasa hukum Ronald Tanur bertemu dengan sosok R sebelum berkomunikasi dengan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard. Alvida Rizky, Rahmat Aminuddin, Jakarta. Dan untuk mengetahui lebih jauh, kita sudah terhubung dengan jurnalis PTV Bedi Kantio Adi Kresta dan juru kamera Hidayat Syarif langsung dari Kejaksaan Agung. Selamat sore, Bedi Kantio. Apakah sudah diketahui peran dari pejabat PN Surabaya yang berinisial R ini dalam dugaan kasus suap vonis bebas Ronald Tanur? Didis, memang peran sosok R begitu yang namanya disebut oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar saat menemui awak media pada Selasa kemarin memang masih menjadi pertanyaan, mengingat sampai saat ini sosok R sendiri belum diketahui apakah sudah menjalani pemeriksaan baik itu oleh tim penyidik dari Kejaksaan Agung sendiri maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atau di Surabaya. Jadi memang sampai saat ini dari pihak Kejaksaan Agung belum memiliki atau memberikan keterangan pasti kepada awak media terkait posisi R sendiri, tapi yang pasti memang dalam lingkaran suap yang bertujuan untuk membebaskan Ronald Tanur dari dakwaan atau meringankan dakwaannya dalam kasus penganiayaan berujung kematian terhadap korban Dini Sera Afriyanti. Akhirnya memang berujung pada putusan bebas oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Sampai saat ini memang belum diketahui memang sosok R ini perannya seperti apa maupun keterlibatannya dalam dugaan suap kepada 3 hakim yang ada dalam kasus itu belum terungkap atau belum diberikan keterangan secara lebih jauh oleh Kejaksaan Agung. Sampai saat ini memang yang diketahui adalah posisi R sendiri adalah sosok yang ditemui oleh LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur setelah bertemu dengan Zarof Richard atau ZR, mantan pejabat NA yang menjadi salah satu perantara atau maklar kasus dalam dugaan suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya itu. Didis. Oke, lalu 2 hakim PN Surabaya yang diperiksa hari ini, apakah sudah ada hasilnya pemeriksaannya terkait dengan hal apa? Begitu, Bedi Kantio? Ya, informasi yang kami dapat memang hari ini telah dilakukan pemeriksaan kembali terhadap 2 orang hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial ED dan juga M. Namun tentang kapan pemeriksaan dilakukan atau berapa lama pemeriksaan dilakukan, begitu juga dengan pertanyaan maupun fokus dari pemeriksaan tersebut, apakah mereka
diperiksa sebagai tersangka dalam berkas mereka sendiri ataupun diperiksa sebagai saksi terkait berkas tersangka lain seperti ibu dari Ronald Tanur, yaitu Meriska Wijaya atau MW, begitu juga dengan LR dan juga ZR sendiri yang telah ditetapkan sebagai tersangka juga dalam kasus yang sama. Sampai saat ini memang belum ada keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Agung, namun pihak Kejaksaan Agung sendiri sudah membenarkan bahwa sampai sore hari ini memang masih melakukan pemeriksaan dan juga pendalaman dari kedua hakim tersebut, baik itu mengenai keterlibatan mereka dalam menerima suap terkait kasus Ronald Tanur sendiri, ataupun bisa jadi ada kemungkinan bahwa mereka diperiksa terkait peran sosok R sendiri maupun mendalami bagaimana konstruksi perkara atau konstruksi suap yang dilakukan oleh LR selaku penasihat hukum melalui peran ZR begitu, hingga akhirnya suap tersebut sampai kepada 3 hakim di PN Surabaya. Dan kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut apakah memang pemeriksaan ini sudah selesai atau belum, mengingat keterangan atau visual yang kami peroleh tadi siang sampai saat ini belum disertai dengan keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Agung. Didis. Oke, Medi, terkait dengan perkembangan pemeriksaan pengacara Ronald Tanur dan juga ex-pejabat MA Zarov Richard ini, bagaimana dalam kasus ini? Iya, seperti yang terlihat dalam gambar yang kami terima tadi siang, memang dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini memang hanya tampak 2 orang begitu yang diperiksa di DIS, yakni dari hakim PN Surabaya, yakni berinisial ED dan M, dan tidak tampak pemeriksaan ataupun tampak dalam pemeriksaan tersebut adanya baik itu tersangka berinisial LR selaku kuasa hukum maupun juga ZR atau Zarov Richard yang diduga menjadi maklar kasus dalam upaya suap yang diberikan oleh MW begitu, Didis. Dan sampai saat ini memang Kejaksaan Agung hanya menegaskan bahwa akan mendalami peran masing-masing pihak, apalagi sudah menetapkan 6 orang tersangka termasuk 3 hakim PN Surabaya dan juga 1 orang kuasa hukum, begitu juga dengan 1 orang maklar dan juga ibu dari Ronald Tanur yang menjadi inisiator atau menjadi penyedia dana begitu yang memberikan suap kepada 3 hakim PN Surabaya. Dan nantinya memang pendalaman ini masih akan terus dilakukan. Mungkin setelah pemeriksaan dari 2 hakim berinisial ED dan M nanti, kami masih akan menunggu apakah memang Kejaksaan Agung akan melakukan pemeriksaan setidaknya mungkin sampai malam ini atau mungkin besok hari terhadap tersangka lain, termasuk juga LR selaku penasihat hukum dan juga ZR. Didis. Baik, kita akan nanti bagaimana hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Agung hari ini. Terima kasih atas informasinya, Pedikantio Adikesta dan juru kamera Hidayat Syarif. Selamat bertugas kembali.